Hai Nasian, kembali lagi di episode kali ini. Podcast kali ini menghadirkan dua narasumber. Wah, siapakah mereka kira-kira? Di sini saya ditemani oleh Afri dan juga Siska. Halo Kolonial, perkenalkan nama saya Afri Ramdan. Saya sebagai Finance Supervisor di Tunasren dan saya sudah bekerja 4 tahun 7 bulan. Halo Gen Z, perkenalkan nama aku Siska Nuronia. Di sini aku sebagai admin staf HRGA. Di sini aku sudah bergabung 10 bulan di Tunasren. Oke, kalau sebelumnya teman-teman udah sempat ngecek nih episode sebelumnya itu kita masih sangat inline banget nih 3 episode kali ini. Kalau yang sebelumnya kita berbicara dengan HRD, membicarakan bagaimana peluang kerja untuk Gen Z dan milenial, kali ini kita menghadirkan personil-personil yang langsung dari gennya masing-masing. Jadi kita pengen tahu banget nih. Hai, kalian apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya? Sehat. Oke. Sehat ya. Oke. Mentalnya juga sehat ya? Sejauh ini masih ya. Sejauh ini masih ya. Terus sambil yolo. Oke, senang banget nih akhirnya kita bisa ketemu, kemudian kita bisa sharing bareng mengenai bagaimana sih pandangan dari mereka nih mengenai Gen Z dan juga Gen milenial dalam dunia kerja gitu ya. Oke, kita langsung kulik-kulik aja. Oke, jadi saya pengen tahu nih buat Mas Afri juga Mbak Siska sebagai pemuda zaman now yang tumbuh kembangnya bersama dunia digital nih, bagaimana sih sebenarnya pengaruh dunia digital bagi Gen Z dan juga Gen milenial menurut kalian? Apakah lebih ke yang buruk atau yang kebaik? Boleh dong sharing dari siapa dulu nih? Ya, Dari Gen dulu ya. Dari Gen dulu lah ya. Oh, berarti iya dong, yang muda dulu. Iya. Tua banget tuh. Harus sebut yang muda. Jangan gitu ya. Kalau bicara tentang baik dan buruknya itu perspektif masing-masing kita ya. Ya. Mungkin dari aku itu lebih ke yang positif insyaallah. Karena aku masih bisa membedakan mana yang positif, mana yang negatif, dan yang mana yang bisa aku saring untuk kehidupan sehari-hari, mana yang buruknya gitu. Jadi alhamdulillah kalau misalkan dibilang positif, insya Allah positif dan emang berpengaruh sih di dunia digital itu ya. Dari hal kayak kita misalkan searching itu udah ada Google, terus misalkan kalau misalnya pengen makan itu kita bisa langsung GoFood. Males ya. Lebih males ya. Nah itu mungkin itu dampak negatifnya ya, bikin mager. Nah ya dari situ Lebih males. jadi kita harus bisa ini aja sih kayak beradaptasi aja. Yang baik yang mana, yang buruk yang mana, itu sih dari aku. Oke, kalau Gen milenial sendiri bagaimana melihat? Benar kata Siska tadi sih, itu perspektif sih personalnya seperti apa. Tapi memang kita mengikuti perkembangan zaman juga ya, era digital kayak gini. Kalau kita nggak ngikutin, kita yang ketinggalan justru. Ya, Karena semua informasi sangat cepat nih sekarang. Ya. Semuanya apa-apa serba viral ya kan, apa-apa viral gitu. Nah, memang untuk informasi seperti lowongan pekerjaan pun semuanya dari digital ya. Betul. Iya, jadi mau nggak mau kita memang harus ikut seiring berjalannya perkembangan zaman juga sih. Kalau kita nggak ngikutin, kita justru malah yang ketinggalan nantinya. Jadi sebenarnya sih positif atau negatifnya lebih ke balik lagi ke orangnya sih. Betul. Kurang lebih gitu sih. Oke, berarti sebenarnya dampaknya positif ya, tapi Lebih tergantung positif. dari individunya masing-masing. Nah, dalam menghadapi persaingan mencari dunia kerja nih, di dunia kerja nih, mencari kerja. Nah, untuk Gen Z sendiri itu kalian ada keresahan sendiri nggak sih dalam mencari kerja di zaman sekarang gitu? Oh iya jelas, karena itu tadi kayak kita harus berhadapan dengan orang yang berpengalaman, sedangkan Gen Z itu dibilang fresh graduate ya kan. Ya, betul. Nah jadi gimana kita caranya update skill untuk persaingan sih, dimana kalau misalkan persaingan yang
sangat ketat ini, gimana caranya kita harus kayak mendahului kalau misalkan kayak belajar terus atau enggak kayak kita ya gitu sih upgrade skill aja, skill ya, upgrade skill aja. biar gak kalah dengan yang milenial. Dengan yang milenial. Berarti menurut Gen Z sendiri bahwa kalian itu udah di taraf di mana pengalamannya itu masih sebenarnya masih minim ya. Betul, tapi iya. bagaimana persaingan, tapi sebenarnya peluangnya masih sangat besar. Masih banyak. Gimana kitanya mau belajar atau enggaknya aja sih sebenarnya. Oke. Gimana untuk Gen milenial sendiri melihatnya? Sebenarnya kalau untuk milenial sendiri untuk saat ini lebih lebih banyaknya ke zona nyaman maksudnya. Oh iya. Iya nggak sih? Betul. Banyaknya Karena maksudnya memang zona nyaman, udah ya. jarang mau mencoba hal Dan baru. Iya. itu bisa jadi ancaman untuk Gen Z ya. Akhirnya. Kita bersaing ya. Iya gitu. Menarik. Bener-bener sih. Jadi kalau gen milenial itu kecenderungan adalah ketika sudah masuk di satu perusahaan, maka mereka akan lebih nyaman ke situ. Iya, kalau memang sudah sejalan dengan apa yang mereka mau ya, misalkan Betul. kondisi pekerjaannya sudah sesuai dengan apa yang mereka inginkan juga. Tapi kalau bicara latar belakang memang rata-rata sih tidak sesuai ya sama background pendidikan sama yang kita kerja. Oh, menarik sih. Iya, Menarik. Itu kan rata-rata begitu ya. Iya, benar-benar. Itu next akan saya tanyain sih. Oh. Karena itu menarik banget juga, karena udah banyak banget juga ya di Asli. sekarang ya. Benar-benar. Nah, ini kalau kemarin kalian sempat ngikutin ya, ada berita yang sempat viral nih kemarin ya. Kalau dari anak UI nih di Gen Z ya, berarti dia maksudnya ya, dia bercerita di media sosial bahwa dia kalah saing dengan bapak-bapak ya masuk ke Gen milenial berarti ya, yang lulusan STM tapi pengalaman kerjanya udah banyak. Nah, dari kalian sendiri nih pandangannya seperti apa melihat itu? Kalau dari saya ya, seharusnya gini, dunia Gen Z ini saat ini pendidikan lebih mengedepankan akademinya ya, tapi tidak berbarengi dengan skillnya. Betul. Artinya kan skillnya itu bisa kita update dengan ikut pelatihan, sertifikasi, iya. seminar. Nah itu kan salah satu skill yang bisa kita update untuk Gen Z ya menurut saya. Kenapa bisa perusahaan itu lebih memilih yang pengalaman? Balik lagi, para pengusaha atau para pembisnis biasanya dia melihat kebutuhan juga nih untuk posisi yang akan diisi seperti apa. Kayak misalkan kemarin tuh lulusan STM itu kalau nggak salah untuk yang welding ya. Itu juga perusahaan pasti atau pembisnis pelaku usaha itu melihat tingkat resiko juga pekerjaannya. Kalau misalkan perusahaan harus memilih Gen Z yang belum pengalaman, artinya bakal ada biaya dan ada waktu lagi untuk Kayak progres kita. ya masih ada progres lagi. Tapi kalau untuk yang buat pengalaman kan tidak perlu banyak biaya juga nanti ya. Gitu sih. Oke. Kalau dari Siska sendiri, nih pandangan sendiri? Dari aku setuju sih Mas Afri, karena di era Gen Z itu lebih ke mendepankan gelar ya daripada skill ya kan. Jadi kita harus ada verifikasi ya Mas ya, biar bisa update skillnya itu biar dan bisa ke zona yang lebih lagi gitu. Itu aja sih. Oke. Nah, sekarang aku punya pertanyaan nih. Kalau misalnya kalian apakah ada perbedaan tersendiri ketika mau melamar suatu pekerjaan, yang paling penting tuh sebenarnya apa gitu? Maksudnya kalian akan mengedepankan salary kah? Atau kenyamanan kah? Saya pengen tahu nih dari masing-masing Gen Z dan milenial. Kalau aku lebih ke kenyamanan dulu sih. Karena dari salary, ya namanya aku juga belum berpengalaman, lebih ke ya udah berjalan kita kayak ngambil ilmunya dulu kayak gitu, sambil belajar ya berjalan aja sih sebenarnya gitu. Jadi yang penting kenyamanannya dulu aja. Kalau milenial milenial ya, kita bicara kebutuhan gitu. Bicara kebutuhan ya, tidak menutup kemungkinan bahwa upgrade salary itu pasti lah ya, bicara pengalaman karena kita sebelumnya sudah banyak pengalaman juga. Tapi maksudnya bicara salary, kita tidak hanya mengedepankan salary, cuman kita harus berbarengi dengan apa sih yang kita bisa jual nih. Iya, Kita harus punya value juga dong. Gak cuma kita pengen gaji sekian, tapi kita tidak punya skill atau value kita jual nih, apa sih dampaknya buat perusahaan. Lebih ke situ sih. Makanya tuh, walaupun kita minta salary yang lebih besar, tapi kita juga harus sadar gitu juga nih, kemampuan kita tuh semana sih batasnya gitu, disesuaikan. Nah biasanya juga kita kalau di Gen milenial rata-rata dia tuh selalu survei dulu sih. Survei yang misalkan posisi apa yang kita lamar, range gajinya berapa sih?
gitu loh. Nah, ketika kita sudah tahu survei, barulah kita nanti bisa negosiasi di sana. Kurang lebih seperti itu. Memang ada perbedaan yang jelas ya. Tapi sebenarnya semuanya maksudnya adalah yang baik ya. Tujuannya sama sebenarnya. Tujuannya sebenarnya sama. Oke. Nah, kita flashback lagi nih, bahas yang tadi nih. Karena banyak banget nih di dunia kerja yang sebenarnya mereka kerjanya apa, tapi basic kerjanya itu apa gitu. Sebelumnya aku pengen tahu dulu nih, Siska backgroundnya. Aku SDM. SDM berarti memang cocok ya? Iya, alhamdulillah. Berarti inline ya. Kalau Apri sendiri? Sama sih, manajemen SDM. Manajemen SDM, jadi masih inline ya? Masih. Tapi kalian pasti punya dong rekan-rekan kerja yang kayak maksudnya basicnya apa, kemudian maksudnya kerjanya, kuliahnya itu apa, kemudian sekarang tuh kerjanya apa? Ada. Itu sebenarnya kenapa ya? Kalau menurut kalian tuh gimana tuh? Lebih ke kebutuhan sih pertama, ya. Lebih ke kebutuhan. Apakah karena lowongan kerja yang ada hanya itu saja sehingga akhirnya yang lain-lain itu ya udah deh, saya coba deh untuk yang ini. Iya, lebih ke coba deh nanti juga diajarin gitu. Mungkin atau enggak dia pengen nyari pengalaman baru di luar dari pendidikan dia. Biasanya gitu sih. Setelah mencoba, lalu dia terjebak aman. Ada yang berusaha. Jadi keterusan kan. Nggak sesuai. Iya, walaupun sebenarnya nggak sesuai passion kan. Tapi balik lagi karena kebutuhan, terus karena yaitu lingkungan kerja, kayaknya kita udah ngerasa nyaman nih sama teman. Terutama kan memang dunia kerja itu lebih ke teman kerja ya, rekan kerja ya. Kalau misalkan rekan kerja bisa sejalan sama kita satu pemikiran, satu frekuensi, kayaknya bakal nyaman gitu. Walaupun di tempat kerja banyak tekanan segala macam. Itu pasti pasti ada. Bener-bener. Nah, sekarang kita lebih mengerucut lagi nih ke Tunasren sendiri. Nah, gimana nih kalian bisa masuk ke Tunasren? Jadi pengen tahu nih, apakah melalui interview atau apa gitu aja, pengen tahu nih. BTW kalau misalnya rekomendasi dari temen itu termasuk orang dalam bukan ya? Ya kita bilang aja itu rekomendasi ya. Oke, gimana? Jadi pertama aku masuk sini direkomendasiin sama temen aku namanya Anissa. Itu ada posisi finance asuransi. Nah, yang usernya sendiri Mas Afri. Iya, di interview sama partner podcast saya, BTW ya. Dan alhamdulillah diterima juga, terima kasih sudah menerima saya. Berjasa. Iya, sekali. Terus tapi itu selama 4 bulan ya maksudnya. Iya, ganti cuti lahir. Cuti lahiran. Oke. Ya. Nah setelah itu Mas Sakti juga merekomendasikan ada tempat kosong nih di bagian HRGA. Ya, saya coba untuk interview sama usernya. Alhamdulillah keterima. Oke, kalau April sendiri gimana? Wah, seru sih ini sebenarnya. Panjang nih, panjang. Saya ngelamar di sini itu tahun 2018 ya. 2018 dapat informasinya memang dari teman. Kebetulan teman kerja di Tunas juga. Pada saat itu saya memang nganggur kurang lebih 3 bulan ya setelah kerja di tempat sebelumnya. Diinfokan ada posisi kosong nih. Cuman posisinya kurir, messenger. Gimana, mau nggak? Nah, balik lagi karena kita bicara kebutuhan ya. Akhirnya saya tuh selalu berpikir daripada saya tidak ada income, lebih baik saya coba dulu. Kesampingan lu nih gengsi. Iya. Kebanyakan orang tuh gengsi loh. Dengan gelar sarjana loh, mau jadi seorang kurir. Oke. Nah, setelah saya itu melamar kurir, dapat 3 bulan saya jadi kurir. Alhamdulillah saya naik jadi admin di Carpooling. Di Carpooling jadi admin 1 tahun. Nah, kalau Carpooling itu kan dia kerjasama sama customer ya, sama customer itu udah selesai tuh. Akhirnya saya juga udah nggak ada kerjaan di sana. Nah, di cabang Jakarta waktu itu masih di FDMS ya. 1 tahun, habis itu dapat informasi di HO nih di Bintaro ada posisi. Akhirnya direkomendasikan lah saya ke sini. Saya waktu itu 3 sih di sini. Ikut posisi tesnya. 1 itu staff billing, terus staff audit juga, sama finance ini, finance staffnya. Nah kebetulan memang 3-tiganya saya udah. Yang terakhir itu
Kalau yang untuk staf audit saya tinggal sama usernya nih Pak Ruli, sebelumnya sama SVP-nya siapa dia namanya? Ada itu udah oke. Nah kebetulan memang yang paling urgent membutuhin ini dari tim finance HP. Oke. Finance HP 1 tahun 8 bulan lah ya. 1 tahun 8 bulan, alhamdulillah mungkin ya balik lagi karena kita punya skill ya, saya kerja juga sungguh-sungguh, saya bisa lakukan apa yang ngasih buat perusahaan, dan alhamdulillah 1 tahun 8 bulan saya promosi jabatan. Oke. Jadi supervisor finance sampai saat ini. Wah, luar biasa banget nih, ceritanya panjang juga ya. Ada yang singkat, ada juga yang Itulah pengalamannya lebih. Iya sih benar. Milenial gitu loh. Tapi yang pasti adalah usaha itu tidak pernah mengkhianati. Betul. Iya, betul. Iya kan. Jadi selama kita bekerja, kita selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Asik. Oke. Nah, selama bekerja di Tunas nih, gimana? Maksudnya di Tunas tuh gimana sih? Mungkin yang lain kan belum pada tahu nih kalau di Tunas tuh sebenarnya ritme kerjanya seperti apa, menyenangkan kah atau apa? Mungkin menurut kalian seperti apa? Sangat Gimana? Gen Z? Oke, kalau aku sih lebih ke karena sekarang posisinya. Sorry, karena kan biasanya Gen Z itu kan biasanya suka kerjanya yang kayak bukan corporate ya. Kalau zaman sekarang, apalagi mereka tuh lebih banyak tuh bukan yang corporate, malah biasanya mereka bikin usaha sendiri tuh. Kebanyakan Gen Z, biasanya menghasilkan uang langsung tanpa harus bekerja di corporate dan kreator ya. Nah kalau itu Nasren sendiri, kalau kamu Gen Z gimana? Karena aku masih lebih ke SDM ya, dan passionnya sesuai, jadi aku tuh lebih mendalami dulu sih apa yang aku pelajari di pendidikan aku pengen mendalami itu lebih ke lebih ke belajar sih. Di situ tuh aku banyak banget belajar, entah itu aku pertamanya dari finance itu kan bukan passion aku nih ya. Jadi ke HR dia kan jadi kayak wah ini passion nih gitu kan, jadi aku lebih enjoy banget. Oke. Nah kalau dari Apri, berarti saya di sini sudah berapa ya? 4 tahun ya? 4 tahun. 45 tahun ya. 45 tahun ya. Hampir sama sih, sebelumnya kan saya banyak juga kerja di tempat-tempat sebelumnya ya, tapi ya baik lagi itu tadi saya bilang rekan kerja sih yang menentukan. Ketika kita mendapatkan rekan kerja yang mendukung, yang sefrekuensi, itu yang membuat kita nyaman juga sih. Iya betul sih, karena kan kita banyak menghabiskan waktu di kantor. Betul. Jadi lingkungan itu juga sangat berpengaruh. Nah, kalau menurut kalian peluang Gen Z dan generasi milenial di Tunasren itu gimana sih peluangnya? Apakah sama? Kayaknya sih 50-50 atau mungkin kayaknya kebanyakan Gen Z deh atau milenial. Menurut kalian sendiri gimana? Kalau untuk saat ini mungkin sebenarnya sih 50-50 ya, 50-50. Tapi memang belakangan ini lebih ke Gen Z kayaknya ini sih ya. Lebih ke Gen Z sih. Fresh graduate ya. Karena sebelumnya juga banyak posisi-posisi yang seperti probation doang ya, cuma 3 bulan, 4 bulan untuk kelahiran, tapi karena mereka punya kemampuan akhirnya dipromosikan, jadi tidak menutup kemungkinan sih. Nah terakhir nih, kasih dong pesan-pesan, tips juga untuk game masing-masing kalian nih. Kira-kira kalau untuk melamar kerja tuh seperti apa sih? Apalagi kan kalian yang udah bekerja ya, mungkin teman-teman yang lain juga belum bekerja. Tips dan sarannya mungkin? Oh juga. Yang pasti kalau dari saya sarannya sebelum kita mau ngelamar kerja, pastikan posisi yang kita lamar kita tahu. Minimal kita melakukan riset dulu nih, apa sih yang bakalan dikerjain gitu loh, berapa sih salary-nya gitu loh, udah sesuai nggak sih persyaratannya gitu. Nah terus sedikit banyak kita juga harus tahu dulu nih riset nih perusahaan ini bergerak di bidang apa. Nah jadi kita jangan cuma ngelamar tapi kita nggak tahu nih perusahaan ini bergerak di bidang apa, kan kita lucu dong. Iya. Itu sih sama ya. Persiapkan juga sih, pastikan kita secara penampilan juga ngaruh. Dari segi penampilan minimal kita formal tapi tetap terlihat rapi lah. Karena kalau orang yang formal terlihat rapi gitu niat nih cari kerja, kadang kan ada yang salah-salah aja gitu kan. Betul. Kita lihat juga posisi perusahaan ini, perusahaannya yang kayak gimana, modis atau gimana gitu sih. Kita menyesuaikan. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, nice.
Ya, untuk dari aku, kalau misalkan mau melamar kerja, lebih ke Jangan. basic. Appearance dulu Itu ya. cewek ya, itu wajib. Wajib. Ya, lebih ke tahu basic sih, bener kata Mas Afri, kita harus selidikin dulu nih perusahaannya di bidang apa, apakah sesuai sama bidang kita atau fashion kita. Yang intinya sebagai Gen Z jangan pernah males untuk upgrade skill kita. Kalau bertahan. Mantap. Oke, terima kasih Mas Apri, Sama-sama. Mas Siska, dan untuk sharing-sharingnya. Ya. Buat teman-teman yang lagi butuh kerjaan, boleh banget kepoin Tunasren ya di websitenya atau di sosial medianya. Bisa buka di tunasren.com, kemudian pilih menu karir. Nanti di situ kalian bisa lihat tuh job-job yang tersedia apa aja. Ada di bawah ini ya guys. Ada di bawah ini ya. Inset pemirsa. Kasih ide bagus. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk website kita. Terima kasih sekali lagi ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Tunasren, delivering happiness.